Pemirsa, sebelum dialog kita akan lanjutkan di mana rekan Ami Ardini akan menyampaikan cakupan pembagian konsesi hutan di Indonesia berdasarkan perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Silakan Ami. Ini saya akan coba memaparkan hal-hal terkait dengan peta luasan hutan konsesi di Indonesia hingga tahun 2017. Ya, kita akan lihat data berikut ini. Pertama kita lihat dulu cakupan hutan di Indonesia. Ini data sampai dengan tahun 2017 bahwa total luas hutan Indonesia itu ada 125.922.474 hektar. Sementara yang telah dikonsesikan ini kurang dari 30%-nya, yaitu 42.253.234 hektar, dan yang belum dikonsesikan ini ada sebesar 83 juta lebih hektar. Nah, selanjutnya kita akan lihat cakupan pemberian konsesi hutan ini, konsesi pengusahaan pariwisata alam atau IPPA dan jasa lingkungan ini sebesar 51.363 hektar. Lantas kita lihat lagi, ini dia ada 33.316.788 hektar yang diberikan ke pihak swasta atau korporasi. Sementara ada 822.370 hektar yang diberikan ke masyarakat. Ini konsesi di sini adalah HPH, HTI dan juga hutan sosial. Selanjutnya kita lihat lagi konsesi pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Di sini ada sebesar 404.956 hektar ini diberikan kepada pihak swasta dan hanya 488 hektar ini yang diberikan ke masyarakat atau sangat kecil sekali. Sementara kalau kita lihat lagi berikutnya ini konsesi pelepasan kawasan hutan ada 6.689 lebih ini yang hektar yang diberikan ke swasta, sementara hanya ada 926.072 hektar yang diberikan ke masyarakat. Sementara ada 205 hektar yang digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya kita lihat lagi luas hutan konsesi di Indonesia ya pemirsa. Ini kalau kita lihat luas hutan konsesi sampai dengan data tahun 2017, ini dia 95,76% ini adalah luas hutan yang dikonsesikan ke pihak swasta, atau ini bisa dikatakan bahwa porsinya begitu besar, hampir mayoritas seperti itu, bukan mayoritas, ini lebih dari 95%. Sementara kalau untuk ke masyarakat ini hanya ada sebesar 4,14%, dengan jumlahnya ini kurang lebih 1.748.931 hektar. Ya, dan yang digunakan bagi kepentingan umum ini jumlahnya sangat kecil sekali, 0,10% atau sebesar 41.200 hektar. Selanjutnya kita lihat lagi sebenarnya seperti apa program perhutanan sosial yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini sejak tahun 2017. Ini lahan yang disiapkan ini ada 12,7 juta hektar dan hingga saat ini yang sudah dikonsesikan ada 2,6 juta hektar dan yang belum dikonsesikan ini 10,1 juta hektar. Ya, itu dia sejumlah data yang bisa saya sampaikan untuk Anda pemirsa. Kini kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama rekan saya Eliza di studio. Silakan Eliza. Baik, terima kasih Ami Ardini. Kembali bersama kami masih ada dua narasumber saya, Bang Eriko Sotarduga dan juga Prof. Sigit. Dan kami juga sudah tersambung dengan juru bicara BPN Prabowo Sandi, Bang Andre Rosiade. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore Mbak, selamat sore Bang Eriko. Selamat sore. Ya, Bang Andre, ini kalau kita melihat, Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Joko Widodo dalam pidato di Konvensi Rakyat kemarin, jika ada konsesi lahan besar yang ingin kembali ke negara, ditunggu. Tapi kita juga ingat apa yang dikatakan oleh Prabowo dalam debat Pilpres kemarin. Mereka mengatakan atau Prabowo siap mengembalikan jika negara membutuhkan. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Iya. Kalau memang negara membutuhkan lahannya Pak Prabowo, kan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau siap mengembalikan ke negara. Yang jelas negara silahkan saja bikin payung hukumnya, lalu bersurat kepada Pak Prabowo Subianto supaya jelas bahwa negara memang betul-betul membutuhkan lahannya Pak Prabowo, bukan hanya sebatas
retorika politik yang ingin menekan Pak Prabowo. Apalagi kita tahu orang di sekitar Pak Jokowi itu punya lahan yang lebih luas dibanding Pak Prabowo Subianto. Ada Pak Luhut, ada Surya Paloh, ada Haritanu, ada bahkan Ketua TKN Erick Thohir pun punya lahan yang luas. Sehingga jangan sampai hal-hal ini menjadi komoditas politik Pak Jokowi semata. Jadi silakan saja bikin surat, bikin payung hukumnya, kirim surat pemerintah ke Pak Prabowo, tunjukkan bahwa negara memang membutuhkan. Insya Allah beliau sebagai satria, sebagai patriot, sebagai negarawan akan mengembalikan ke bangsa dan negara. Meskipun beliau mendapatkan lahan melalui lelang terbuka di BPPN, beliau untuk di tanah, kalau nggak salah tanah yang di Kalimantan Timur itu beliau membayar $150 juta tahun 2004 ke negara. Anda merasa bahwa apa yang dikatakan kemarin ini secara tidak langsung mengkritik ataupun mengarah kepada Pak Prabowo kah? Karena kita tahu bahwa memang secara debat Pilpres kemarin ini memang ada atau terkait dengan lahan ini memang sempat diinformasikan. Ya ini memang cara Pak Jokowi mengkapitalisasi ini ya. Ini kan bagian komoditas politik yang dilakukan Pak Jokowi ya. Kita tahu Joko Widodo yang katanya unggul di Oktober 20% sampai 25%, ternyata keunggulannya di Januari kan tinggal 3%. Tentu ada cara-cara untuk menjaga keunggulannya ya dengan menyerang Pak Prabowo, coba mendiskreditkan Pak Prabowo soal lahan ini. Tapi ternyata alhamdulillah memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa begitu sayang ke Pak Prabowo, muncullah kesaksian-kesaksian mulai lagi Pak JK yang menyatakan bahwa saya memberikan izinnya Prabowo bayar cash 150 juta ke negara melalui lelang. Lalu ada kesaksian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, kembali lagi sebenarnya kalau baik, Bang Andre, sebenarnya kalau kita lihat Jokowi mencoba memainkan ini, tapi memang faktanya malah istilahnya berbalik ke menghantam Pak Jokowi sendiri. Gitu. Oke, baik. Baik, mungkin saya ke Bang Eriko dulu menanggapi hal ini. Apakah ini hanya sekedar retorika politik yang ingin mengangkat elektabilitas seorang Jokowi, atau seperti apa tanggapan Anda terkait dengan Bang Andre tadi? Nah, sebenarnya dari awal kita sudah sepakati tadi dengan Pak Ardi juga. Apa yang salah dengan misalnya izin pengelolaan hutan tanaman industri? Nggak ada yang salah. Nah, cuman kan itu yang disampaikan fakta oleh Pak Jokowi pada saat itu karena memang Pak Prabowo menyampaikan, tadi kan di awal saya sudah sampaikan, menyampaikan bahwa apakah tidak pembagian ini sertifikat akan mempengaruhi pada masa depan. Nah, beliau menyampaikan bahwa ya jangankan ini ada yang penguasaan lahan sedemikian besar kan begitu kan yang memang ada dan disambut oleh Pak Prabowo dengan elegan sekali, tidak ada yang keliru. Beliau sampai kalau dibutuhkan silakan. Beliau siap untuk mengembalikan ke negara kan begitu. Nah, sekarang kalau soal payung hukumnya tentu kan Pak Dirjen yang lebih paham bagaimana payung hukum untuk pengembalian begitu kan seperti itu. Tapi pada dasarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kan menyambut daripada keinginan Pak Prabowo kalau memang dibutuhkan oleh negara. Nah, Pak Jokowi juga kan menyampaikan tidak hanya untuk Pak Prabowo, untuk siapa saja, bahkan untuk tim suksesnya, untuk siapa saja yang memiliki katakan perusahaan jadi pengelolaan. Jadi Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan sebuah retorika politik atau untuk mendongkrak elektabilitas. Karena memang secara hukum tidak bisa menarik kembali sebelum waktunya. Tadi kan ada persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau menurut kami ya tidak usah harus dibawakan ya istilah kalau sekarang bahasa milenial ya jangan baper lah. Kalau memang mau mengembalikan ya dikembalikan. Nanti payung hukumnya dicek oleh Pak Dirjen dan oleh aparat sipil terkait kan begitu. Tidak ada yang salah kalau memang mau menyumbang kepada negara kan baik sekali. Apalagi ini menjelang pemilihan presiden kan. Nah, itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan hanya untuk Pak Prabowo, untuk siapa saja yang mau mengembalikan HGU, mau mengembalikan izin pemanfaatan lahan. Bayangkan tadi sudah dilihat tadi datanya yang disampaikan Mbak Ami. Hanya 5% loh ke rakyat, Pak Dirjen. Bayangkan 5%, sebegitu luas hutan yang dialihkan pada periode-periode lalu, hanya 5% untuk rakyat. Apakah itu sesuatu hal yang benar? Dan ini kan menyambut apa yang disampaikan Pak Prabowo juga, bahwa kepentingan rakyat ke depan. Betul kan? Tadi kan dalam debat itu, bahwa kepentingan rakyat ke depan jangan dibagi-bagi. Ternyata masih banyak hutan yang sebenarnya dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi besar, termasuk dari Pak Prabowo yang tadi dikatakan Bung Andre membeli
membeli pada tahun 2004. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya tidak ada masalah Pak Andre kalau kita tadi membahas mengenai tidak ada masalah terkait dengan HGU ataupun HTI terkait kepemilikan lahan, tetapi bagaimana caranya agar masyarakat di sini tidak menjadi penonton dari hasil ataupun dari lahan-lahan ini. Nah, dari BPN sendiri melihat apakah bagaimana sebenarnya ini yang harus dilakukan terkait dengan kita tahu bahwa isu atau soal lahan ini nampaknya masih menjadi bola panas pasca debat kedua kemarin pastinya. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak terlalu masih bicara normatif, tapi kita baca pernyataan-pernyataan TKN Jokowi Ma'ruf ya, bagaimana menggoreng ini sedemikian rupa. Bahkan kalau kita habis pidato Pak Jokowi di Sentul, bagaimana ada TKN yang bikin puisi balikin itu seperti apa Bang Inas tuh yang dari Partai Hanura dan lain-lain. Jadi intinya ini memang bagian grand design strategi memang ingin menyerang Pak Prabowo. Tapi intinya gini, kalau memang negara membutuhkan, ya silahkan Bang Eriko sampaikan ke Pak Joko Widodo, bikin keputusan resmi, ya bikin surat ke Pak Prabowo, buktikan bahwa negara membutuhkan, bersurat saja. Oke. Kalau negara membutuhkan Pak Prabowo intinya sebagai patriot dan negarawan siap. Tapi kita tunggu payung hukum dan surat dari Presiden Jokowi. Baik. Supaya Presiden Jokowi tidak berwacana saja maupun bermain di tataran politik saja. Oke, kalau itu adalah sebuah Jokowi, gitu loh. Baik, kalau itu adalah sebuah strategi, tentunya BPN pun juga memiliki strategi bagaimana untuk mengolah terkait dengan jadi gini, Mbak, soal ini. Gajah di peluk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Oke, baik. Pak Prabowo, tapi Baik. kemarin satu Pak Jokowi ternyata pemilik HGU dan HTI yang lebih banyak dari Pak Prabowo seperti Pak Oke, baik. Surya Paloh, Baik. Haritanu Sudibyo. Baik, oke, baik. Konglomerat lain pendukung. Kita akan tanyakan ini Pak Bang Andre. Baik, kita akan tanyakan ini ke Bang Eriko. Namun sebelumnya terima kasih Bang Andre Rosiade, juru bicara BPN Prabowo Sandi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Baik, nanti kita akan membahas Bang Eriko terkait dengan hal ini. Kami menyaksikan kembali pemirsa dalam Prime Time Talk.